Welcome to Telkom Radio Podcast bareng Isna ini, dan di sini aku ada dua narasumber yang kece, keren, parah. Ada Ages. Halo Ages. Halo Isna. Halo. Terus di sini juga ada JJ. Hai J. Halo Nak. Oke, waduh, ini kayaknya aku udah disambut sama wajah-wajah yang bahagia gitu ya. Bahagia banget ya. Pasti nih di balik wajah-wajah bahagia kalian pasti pernah dong ngerasain kayak stres kayak gitu, pasti pernah lah ya. Kayak lagi ngalamin deh. Oh ya. Oke, aku sabar. Aku mau tanya dulu ke kalian masing-masing. Kira-kira apa sih hal-hal yang kadang tuh bikin kalian tuh ngerasa stres gitu? Kayak apa aja sih emang yang bikin kalian stres akhir-akhir ini gitu? Mulai dari Ages dulu deh. Oke, kalau aku nih ya, ini jujur aja nih, kan kita lagi pandemi dan sekarang kita masih PPKM ya. Nah itu salah satu hal yang jujur buat aku stres sih, apalagi kan sebenarnya kita ini lagi liburan ya, lagi nggak kuliah, tapi harus di rumah aja. Jadi tuh aku stres karena jarang berinteraksi langsung dengan orang. Terus kegiatan yang aku lakuin di rumah itu monoton gitu, cuman di depan laptop ngerjain banyak rutinitas kayak gitu-gitu sih yang buat aku stres akhir-akhir ini. Oke, ya karena pandemi ini gitu ya. Sebenarnya aku juga sih sama ya masalah itu. Benar. Kalau JJ sendiri gimana, J? Bener sih, kalau aku sih kurang lebih sama si Angges tadi. Apalagi aku kan juga suka keluar. Sekarang kan kayak pasar, mall gitu aja pada tutup. Kalau mau ke Jakarta aja sekarang naik kereta aja susah banget gitu loh. Apalagi aku kan suka pergi ke Jakarta karena ada rumah teman di Jakarta. Itu udah lama banget aku nggak ke sono gitu. Gara-gara kan kalau naik kereta sekarang kan persyaratannya banyak banget ya. Ternyata tuh nggak cuma harus surat vaksin aja, harus rapid segala. Dan itu tuh kayak bikin ribet banget deh. Mau keluar aja mau tutup, pasar tutup, mau ke Jakarta susah gitu. Jadi ya gitulah, di rumah aja stress. gitu, di rumah. Iya, Bener. So, Aku juga gitu dan setuju banget. iya sih. Terus emangnya seberapa sering sih kayak kalian ngerasain hal itu? Emang apakah sesering itu gitu, atau kayak ya udah paling cuman bentar-bentar doang, abis itu kalian bahagia lagi gitu, kayak atau gimana nih kalau Ages? Nih kalau aku tuh kalau ditanya seberapa sering ya, aku tuh sebenarnya tuh orangnya mudah banget overthinking dan panikan gitu nak. Jadi jujur sih akhir-akhir ini lagi sering ngerasa stres. Nih kan walaupun kita juga sekarang liburan, harusnya kan kita healing stres ya atau refreshing lah. Nah karena aku di liburan ini milih untuk ngisi waktu ya saya tuh kayak pengen produktif gitu lah ya, kayak ikut-ikut lomba, join kepanitiaan, terus jualan. Nah kadang karena porsi kegiatan ini kebanyakan, ini tuh malah jadi buat aku stres akhir-akhir ini gitu. Oke. Terus kalau JJ sendiri gimana, J? kayaknya kalau aku sih bukan orang yang stres terus-terusan sih. Aku tuh orangnya kayak, udahlah bodo amatan gitu loh. Jadi aku tuh tipikal orang yang bodo amatan. Mungkin kalau stres, aku tuh kayak, ya aku ada sibuk juga di organisasi gitu. Jadi stres aku tuh lumayan nggak terlalu aku perhatiin gitu loh. Karena aku banyak organisasi gitu. Jadi udahlah, lepasin aja gitu kalau aku mah. Oke. Menghadapi stres itu tuh gimana sih kalian tuh kayak how to manage your stress ala kalian sendiri? Kayak dari mungkin kalian melakukan hal-hal apa aja kayak gitu. Dari JJ dulu kali, gimana aja? Kalau manage stres itu sekarang tuh aku lagi suka banget nonton anime. Aku lagi suka banget sih nonton anime, nonton drakor. Pokoknya aku suka nonton pertama. Yang kedua tuh banyak organisasi yang bikin aku tuh nggak stres. Pokoknya banyakin kegiatan aja sih. Iya sih benar, kayak kita harus bisa ngalihin rasa stres itu ya, kayak ya udah kita lakuin apa aja yang bikin kita bahagia. Jadi dengan sendirinya tuh rasa stres itu bisa hilang. Benar sih, setuju. Kalau Ages gimana, Guys? Kalau Ages biasanya untuk healing dari rasa stres itu biasanya Ages pertama cerita dulu ke orang-orang terdekat. Kayak apa yang Ages rasain, terus
apa sih yang buat Ages stres atau kepikiran akhir-akhir ini, misalnya cerita ke ibu atau cerita ke teman yang udah dipercaya. Terus yang kedua sama tuh kayak JJ, Ages juga ngelakuin kegiatan yang Ages suka. Misalnya nih kayak baca buku tentang self development, terus nonton YouTube. Ages juga suka banget nonton YouTube kayak masak-masak gitu. Nah terus yang ketiga Ages tuh lebih milih untuk ngembangin hobi. Jadi kalau misalnya udah ngerasa aduh kayak sama rutinitas nih bosen dan kayak stres banget, nah Agis tuh milih untuk cari aktivitas yang bisa mengembangkan hobi gitu. Misalnya kayak, kan Agis suka masak, jadi Agis nyoba-nyoba untuk ngulik resep baru sama buat-buat video masak gitu sih, yang bisa untuk ngehilangin stres. Iya sih, emang bener sih, aku kadang suka lihat di IG story-nya Ages tuh suka kayak bikin cara masak apa gitu. Emang itu tuh bermanfaat banget buat orang-orang juga gitu. Terus abis kalian ngelakuin hal tersebut tuh emang beneran manjur gitu bahasanya mah, ya? Manjur sih, kalau buat aku. Karena menurut aku itu cara terbaik gitu loh untuk menghadapi stres di masa pandemi sekarang ini gitu loh. Karena emang keluar aja nggak bisa, ya mau ngapain gitu. Ya, kita fokus kembangin diri kita aja, melakukan yang kita suka. Iya, kalau Agis juga benar sama kayak JJ, dari ngelakuin hal-hal yang kita suka, terus kita cerita ke orang lain, itu bisa buat kita jadi ngerasa lebih baik, jauh lebih tenang. Yang tadinya mungkin kita overthinking, mikirin hal-hal yang buat kita stres, dengan kita ngelakuin hal-hal yang kita suka, coba untuk cerita sama orang-orang terdekat, itu kita jadi lebih tenang, lebih santai, bebannya tuh terasa lebih plong lah ya, dan akhirnya bisa balik enjoy gitu sih. Iya bener sih, karena gimana pun tuh kayak kita butuh seseorang yang mendengarkan lah paling nggak, meskipun dia tuh kadang ya mungkin belum bisa memberikan saran terbaik, setidaknya dia tuh ada untuk dengerin kita gitu. Jadi kadang pun juga aku ngerasa aku butuh seseorang yang dia tuh bisa ngertiin, bisa menghadapi rasa stres kita gitu. Iya. Bener banget sih. Jadi kayak ada yang nguatin gitu nggak sih? Jadi ngerasa nggak sendirian aja gitu. Karena kita bisa berbagi hal-hal yang kita rasain ke orang terdekat kita. Betul banget. Pokoknya ya kita nggak bisa manage stres kita tuh sendiri, kita juga butuh orang lain, dan gitu lah intinya friends. Benar. Jadi ini buat pelajaran juga ya, buat friends juga gimana cara kita manage stres dan mengemas itu dengan sebaik mungkin. Mungkin dari kalian ada nggak nih tips-tips lagi untuk friends semuanya biar lebih bijak lagi untuk manage stres? Kalau dari aku sih yang pertama lakuin aja apa yang kalian suka gitu loh, jangan terbawa stres. Ya ngapain kalian kayak Angges masak, aku nonton gitu kan, dimulai-mulailah hal-hal yang kayak gitu, atau bisa cari hobi baru gitu kan. Kita tahu kan dari PPKM ini kalian punya hobi baru, punya bakat kalian terpendam, tiba-tiba kalian ketemu bakat gitu sih. Setuju nambahin nih dari JJ, mungkin teman-teman juga bisa ngatur pola hidupnya juga ya JJ. Misalnya dengan kita kan nggak dipungkirin ya, kita liburan ini pasti banyak begadang. Nah salah satunya mungkin biar kita nggak stres begadang atau overthinking di malam hari, kita bisa tidur yang cukup atau nggak begadang. Terus juga ngelakuin olahraga, karena olahraga itu juga bisa ngasih efek bahagia ke kita gitu, perasaan senang. Ya benar, bagus banget sih, apalagi di PPKM sekarang ini masa-masa COVID, kayaknya kesehatan tuh kayak penting banget gitu loh. Setuju. Kayak segala macam vitamin tuh kayaknya harus dimasuk, apa aja vitamin tuh kayak masuk di mulut. Olahraga, makan makanan sehat. Itu penting banget sih untuk nge-boost biar kita juga bisa nge-manage stress kita dengan baik. Betul banget, setuju parah. Nah ini ternyata ya Ages dan JJ saking serunya, jadinya oh my god udah jam segini, dan kayaknya kita pamit dulu kali ya buat friends. Semoga juga apa yang kita omongin kali ini tuh bermanfaat buat pendengar. Semoga ini bisa dipraktekin kalau kalian tuh lagi ngerasain stres. Oke? Yaudah, aku Isna ini pamit. Aku Ages pamit. JJ. Bye-bye semuanya.